Audio Jungle. Ketemu lagi sama gua Firman Nugama dan gue Andy. dengan Kang Andy. Kang Balik lagi kita berdua nih Kang ya. Iya sih. Mau ngomongin masalah tentang sepak bola pastinya. Ada di ini sport. Hanya ada ini nih. Hanya ada di ini sport ya. Ya. Ini sport hanya ada di ini Jakarta. Ini Jakarta. Oke, ini Firman, kita mau Kenapa, ngebahas Kang tentang Andy? kemarin siapa pemain naturalisasi yang udah lagi? Itu ada Sandiwol sama Jordi Agman. Nah, sekarang ada lagi satu lagi. Ada penambahan lagi? Ada lagi satu lagi Permintaan namanya. siapa ini? Iya, dari PSSI. Permintaan dari PSSI apa permintaan dari Coach Sintayong? Iya, Sintayong juga sih. Sintayong juga. Liriknya Sintayong. Siapa namanya? Namanya Sen Patinama. Sen Patinama. Dia keturunan Indonesia Norwegia. Indonesia Norwegia. Norwegia. Iya. Norwegia lagi perang sama Rusia. Norwegia, Ukraina. Oh, kayaknya salah informasi ya. Terus Nah, dia si Sen Patinama ini dia bermain di Viking FK. Viking FK Di Norwegia. di Liga Norwegia Sebagai sebagai pemain posisi back posisinya back. back tengah, back belakang. Back sayap kanan atau kiri gitu. Ntar Jadi, ada cuplikannya. ada cuplikannya. Oke, untuk beritanya kita saksikan langsung aja ya. Ya, kita lihat cuplikan berikut dari ini sport. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Hassani Abdul Ghani kembali memunculkan satu nama pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk memperkuat tim nasional. Ia adalah Sein Patinama. Menurut Hassani, Sein adalah pemain asal Belanda yang merumput di Liga Kasta tertinggi Norwegia, Viking FK. Menurut Hassani, sang pemain punya darah Indonesia dari ayahnya. Hassani mengatakan Patinama sudah menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Tak sampai di situ, pemain berusia 23 tahun itu juga sudah mengirim sejumlah dokumen untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut Hassani, garis keturunan Patinama berasal dari sang ayah yang merupakan warga Semarang. Kini, Patinama tinggal menunggu proses untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Sein Patinama, pemain asal Belanda, sekarang bermain di klub Viking FK Liga 1 Norwegia. Ayahnya lahir di Semarang. Bapak Hassani dalam akun Instagram pribadinya, Patinama sudah mengirim surat pernyataan bersedia untuk timnas serta dokumen pendukung lainnya. Welcome to the board, tambahnya. Patinama sendiri merupakan pemain yang beroperasi sebagai bek sayap, tepatnya di sisi kiri pertahanan. Kini, ia berstatus sebagai pemain Viking FC, klub yang bertarung di divisi utama Liga Norwegia. Sejauh ini Patinama sudah mencatatkan 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilannya bersama Viking FC. Patinama pun menambah daftar pemain keturunan yang kemungkinan akan bermain untuk tim. Nah, jadi itu guys. Itu guys beritanya. tadi cuplikan dari Sen Patinama. Sen Patinama yang akan bergabung memeriahkan Persatuan tim nasional, timnas kita ya. Akan ya mudah-mudahan proses bergabungnya 3 pemain ini akan lebih cepat ya datang ke Indonesia. Betul. Nah, katanya ada berita satu lagi dari pemain PSIS Semarang ya. Ya. Konon katanya mau bermain di Liga Jepang. Ya. Gimana kayak yang dilengkapi? Ya sih rumornya sih begitu. Katanya Arhan Pratama bakal main di Liga Jepang. Nama klubnya tuh Tokyo Verdy. Oh, Tokyo Verdy. Ya. Di Liga Jepang sendiri dia divisi 1 atau divisi utama? Divisi 2 atau divisi utama? Mungkin kurang tahu juga. Ini kan masih rumor ya. Masih rumor. Tapi di 2022 ini pasti bakal ke sana. Tapi nggak sekarang karena ini beritain di banyak media. Kita udah bermain berlaga di Tokyo Verdy udah masukin 2 gol apa padahal belum dia masih main di masih proses padahal dia masih di Indonesia masih main di Semarang dia. Ya mudah-mudahan dengan bergabungnya siapa tadi? Pratama Arhan ke tim Jepang Tokyo Verdy mudah-mudahan mendongkrak untuk liga-liga di Indonesia atau sepak bola di Indonesia ya. Biar tahu kualitas orang Indonesia tuh nggak kaleng-kaleng ya kan. Udah sekelas taraf internasional. Iya lah, pasti harus. Apalagi lemparan bolanya yang kenceng ya kan, masuk ke gawang. Ya kan?
Dia pemain basket atau pemain bola? Kok dilempar? Dulunya main basket ya. Main basket. Oh dia pernah melempar bola langsung masuk ke gawang gitu? Jadi orangnya on goal, bunuh diri gitu. Oh gitu. Nah untuk melihat cuplikannya, inilah cuplikan dari Pratama Arhan yang akan mau ke Liga Jepang. Ya kita saksikan tayangannya. Pratama Arhan resmi diumumkan membela klub kasta kedua Liga Jepang J2 League Tokyo Verdy pada Rabu 16 Februari 2022. Pemain berposisi bek sayap kiri ini dikontrak Tokyo Verdy hingga 2024 dengan status kontrak permanen. Walau baru sebatas pengumuman resmi dan belum menjalani debut, kehadiran Arhan sudah memberi dampak ke Verdy. Salah satunya pengikut media sosial Instagram Tokyo Verdy menjadi yang terbanyak untuk seluruh klub Jepang. Sebelumnya dikabarkan Arhan akan bertolak pula akan ada pelepasan dari PSIS dan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan di hari keberangkatan Arhan. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi memastikan Pratama Arhan masih akan tampil di Liga 1 2021-2022 saat Mahesa Jenar melawan Borneo FC pada Kamis 24 Februari. Tidak laga perpisahan Pratama Arhan dengan PSIS melawan Bali United. Arhan masih main lawan Borneo FC, kata Yoyo Sukawi kepada cnnindonesia.com melalui pesan singkat pada Senin 21 Februari. Yoyo mengatakan belum bisa memastikan kapan Arhan akan berangkat ke Jepang. Saat ini Arhan bersama agennya sedang mengurus visa kerja di Jepang, sehingga kansnya untuk berangkat pada Maret 2022. Berangkat ke Jepang menunggu visa keluar, rencana Maret, belum tahu kapan pastinya, masih menunggu visa, yang bisa jawabkan Jepang sendiri, kata lelaki yang juga anggota DPR RI tersebut. Jika benar Arhan akan berangkat ke Jepang pada Maret, artinya pemain 20 tahun ini masih akan membela PSIS hingga laga terakhir seri keempat. Laga terakhir PSIS di seri keempat adalah melawan Tira Persikabo 28 Februari. Dengan penjelasan tersebut dapat dipastikan Pratama Arhan tidak akan berangkat pada tanggal 25 Februari ini dan baru berangkat pada bulan Maret dengan tanggal yang belum ditentukan karena harus menunggu visa kerja. Nah itu guys berita yang kedua dari Pratama Arhan tim PSIS Semarang ya yang akan bermain di Liga Jepang. Nah ini ada berita dari negara tetangga. Oh, apa itu? Yang habis dibantai sama Laos. Waduh. 2-1. Iya. Nah, bukan konon katanya. Rakyat Malaysia kecewa dengan timnasnya dengan hasil lawan Laos yang hitungannya Laos itu tim underdog ya dibandingkan Malaysia. Kalah 2-1 dan salah satu pemainnya juga agak sedikit malu. Siapa tuh namanya? Sapi Sali, kalau Ibadas juga senior. Jadi banyak dibully itu gimana tuh Kang ini tuh? Ya tadi aku baca kan di ini. Ya jadi malu gitu kalau dari Laos, ya kan? Dia takutnya Malaysia ini di bawah Sri Lanka, ya kan? Yang pemain yang ecek-ecek gitu. Memang performa Malaysia ini agak lagi turun ya. Mungkin itu kecapean dari AFF kemarin pun apa poin Indonesia boleh ya kan? Dari AFF kemarin pun agak performanya agak kurang kalau menurut saya pribadi. Ya, jadi dari media Malaysia sendiri juga timnasnya dibully. Oh banyak dibully juga sama media lokalnya sendiri. Iya media lokal sendiri. Memang pantas lah kalau ya, tapi kan sebenarnya kalau di Indonesia kan sebenarnya ngasih semangat kan biar nggak patah semangat gitu. Yakin kalau tim Indonesia support pada tetap ngasih semangat. Kecewa cuma tetap ngasih semangat ya, kan. Buat timnas maju terus. Malaysia harusnya contoh Indonesia kan. Oh iya dong, harusnya sih begitu. Mungkin pelatihnya bisa diambil dari Korea lagi, yang itu dipecat aja lah. Masih bisa 1 lawan Laos. Ya dulu pelatihnya dari mana? India ya. India ya. Gele-gele. Ya udah, kita saksiin aja beritanya langsung dari sumber media terpercaya kita ya. Ini Jakarta, ini Sport. Media Malaysia semuanya bola mengamuk setelah timnas Malaysia U23 disingkirkan Laos di Piala AFF U23 2022. Mereka menyebut jika Federasi Sepak Bola Malaysia FAM tidak berbenah, bukan tak mungkin level timnas Malaysia setara dengan tim nasional yang kini menempati peringkat 204 dunia Sri Lanka dalam 5 tahun ke depan. Lantas bagaimana sebenarnya masa depan sepak bola negara
saat ini merupakan proyeksi timnas senior dalam beberapa tahun ke depan. Namun bibit-bibit yang dipercaya membela timnas Malaysia U23 malah tampil buruk saat dihadapkan dengan Laos, negara yang kerap jadi bulan-bulanan tim Asia Tenggara lain. Sekedar diketahui, Malaysia hancur lebur saat bertemu Laos di dua laga grup B Piala AFF U23 2022. Dalam dua pertemuan, Malaysia kalah agregat 1-4 dari Laos. Alhasil timnas Malaysia U23 tersingkir di fase grup dan gagal lolos ke semifinal Piala AFF U23 2022. Pesepak bola legenda Malaysia Safeh Salih juga murka. Ia menilai kekalahan dari Laos bagaikan dirinya ditimpuk batu oleh orang lain dan mengenai wajahnya. Tak ada Indonesia, kami hanya dihadapkan dengan Laos. Logikanya kami bakal mendapat poin. Namun kami malah kalah dan rasanya seperti ditimpuk batu ke muka, kata Safeh Salih saat diwawancara Astro Arena. Juru gedor timnas Malaysia di Piala AFF 2010 itu pun mendorong FAM untuk berbenah. Jika tidak, apa yang ditakutkan semuanya bola bisa terrealisasi. Jadi, saya rasa masalah ini tumbang dari Laos yang perlu dijawab para pihak terkait. Tutup Safeh Salih. Itu dia 3 berita sepak bola, yang 2 dari dalam negeri, yang satu lagi dari negeri tetangga Malaysia. Jadi gimana nih Kang ini atas keseluruhan 3 berita ini? Ya, untuk timnas sendiri sih apapun beritanya tetap kita kan terus mendukung ya. Ya bagaimanapun kondisinya, beritanya apa, mudah-mudahan dari pemain-pemainnya juga kita terus selalu mendukung timnas Indonesia. Ya, dan mudah-mudahan 3 pemain naturalisasi itu cepat datang ke Indonesia ya, untuk memperkuat ya. Biar lebih kuat lagi timnas Indonesia ini. Untuk timnas Malaysia ya latihan lagi lah. Sabar. Mungkin kalau ini rezeki nggak udah itu aja ya. Liputan dari gua Firman Ugama dan Kang Endi. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya, dan jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and share. Gua Firman Ugama, Kang Endi, izin pamit. Salam olahraga. Ini sport hanya ada di ini Jakarta. Thank you. Audio Jungle.